Ada apa, Cutki? Maafkan aku telah merusak kuemu. Aku merasa bersalah. Kau jangan pernah bilang kalau kau tidak punya kemampuan. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau memang sudah menghancurkan kuenya, tapi hanya satu. Kita akan menghadapi ratusan pelanggan dan menerima banyak pesanan. Kau bisa melakukannya, kau bisa. Iya, aku tahu kau cenderung membuat kesalahan. Tapi kau melakukan satu kesalahan lagi dengan mengatakan kau tidak mampu. Dengar ya, aku akan mengizinkanmu masuk ke rumah hanya apabila kau berteriak dari kebun belakang bahwa kau mampu melakukannya. Aku hanya minta itu saja, cukup. Lakukan sekarang. Dia mampu melakukannya. Aku tidak nyaman di rumah, jadi aku datang ke sini menenangkan diri. Seolah kita salah besar dengan tidak membuat halwa. Tidak bisa dia meminta baik-baik. Saru, Ada apa? Dia kan pemilik dari salah satu restoran terbaik di kota ini. Dia bisa memesan halwa untuk istrinya yang sudah meninggal. Tapi tidak, dia ingin aku yang melakukannya. apa maksudmu? Dia ingin kau melakukannya? Paling tidak berpikirlah sebelum kau bicara. Hanya kita berdua yang selalu membuat Eji bahagia. Kau mengerti? Iya, Kak Laksmi. Itu yang dari tadi aku coba katakan. Dia marah karena tidak ada yang memasak sujika halwa. Apa dia tahu apa yang mengganggu pikiranku? Kita tidak boleh melakukan apapun. Aku sendiri kan mempunyai banyak mimpi. Aku pikir setelah menikah dengan keluarga Jindal, dalam waktu 6 atau 8 bulan aku bisa memajukan restoran mereka. Dengan keahlianku di bidang bisnis. Aku ingin menggantikan suami Kak Durga sebagai kepala pemasaran. Saru, cepat atau lambat mimpimu akan terwujud. Tapi bagaimana denganku? Aku sudah menikah 2,5 tahun. Setiap aku mencoba mendekat suamiku, kau tahu apa katanya? Katanya, "Baby Bu, aku minta izin ayah dulu. Kita akan tidur bersama kalau ayah mengizinkan." Kami ini suami istri, itu aneh kan? Kalau kita punya mertua, mereka pasti akan mendesak kita punya anak. Tapi kami bahkan tidak punya satu anak pun. Itu karena anak EJ takut padanya. Dia itu terlalu ketat. Kami ingin cari ibu mertua agar dia bisa membuatnya berhenti mengawasi Kau kita. salah. Kalian berdua salah. Kenapa kalian berdua mudah melupakannya? Lebih penting menemukan ibu mertua untuk kita daripada menemukan pasangan untuk EJ. Kita memerlukan orang yang bisa menjaga keutuhan keluarga besar ini. Seseorang yang dapat memastikan bahwa kita akan diperlakukan dengan hormat. EJ tidak salah. Dia hanya kesepian. Dia menjadi depresi karena kesendiriannya itu. Seperti ada peperangan di dalam dirinya setiap hari. Dan dia melawannya dengan menghabiskan lebih banyak waktu di dalam restoran atau dengan menghukum kita bertiga. Atas kesalahan yang kita perbuat, tidak ada yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu mertua Antara. EJ itu tidak salah dan kita harus mencari seorang istri untuk EJ agar dia dapat merawat EJ. Mengapa kita harus merawatnya? Tapi Durga, apa menurutmu EJ akan setuju? Apa maksudmu, Kak Durga? Aku tidak mengerti. Kita seharusnya tidak ikut campur masalah ini. Yang kau pikirkan hanyalah mencari ibu mertua. Bagaimana dengan sifat EJ yang pemarah? Aku yakin dia tidak setuju menikah. Saru! Tolong! Tolong aku! Saru! Apa ada orang? Apa ada yang mendengar kami? Saru! Aku tidak kuat lagi, tolong! Ada apa, Kak Durga? Kakak membiarkan aku menggantung di sini.
Sekarang lupakan tentang ibu mertua selama hidupmu. Kau akan terjatuh duluan, bukan aku. Sudah, kalian diamlah. Saru, dengar. Gunakan kepandaianmu dan selamatkan kami. Ya, kalian jangan khawatir. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang. Berikan tanganmu. Kau? Gadis ceroboh. Apa dia bisa menyelamatkan kita? Aku rasa dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dengarkan aku. Cepat pergi cari bantuan. Kau tidak akan mampu melakukannya. Kau sudah membuat malu ibu. Tapi tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Bagaimanapun, kau sudah membuat keributan di pesta itu. Ibu harusnya menghentikan mereka bertiga. Tapi ibu malah memihak mereka dan menggangguku. Sikap ibu sangat kekanak-kanakan. Jadi kau merasa tindakanmu benar. Kau melampiaskan rasa frustasimu pada mereka. Akhirnya, mereka melampiaskan kemarahan pada suaminya. Dan itu akan selalu terjadi di keluarga ini. Ini tidak bisa dipercaya. Ibu tahu, tidak ada yang dapat menggantikan posisi istrimu. Apa kau marah pada ibu karena ibu membela mereka bertiga? Coba lihat. Apa kau masih ingat? Saat kau masih kecil, kau selalu duduk di bahu ibu. Kau menolak untuk duduk di bahu ayahmu sendiri. Tidak peduli apakah dia memaksamu atau tidak. Tapi sekarang ibu tidak bisa lagi. Ibu tidak bisa menanggung bebanmu lagi. Beban apa, Ibu? Beban kesepianmu, Nak. Rumah ini terasa sangat kosong. Ibu cuma ingin menantu untuk ibu dan ibu mertua untuk Durga, Laksmi, dan Saraswati. Apa permintaan ibu terlalu berlebihan? Kenapa aku tidak setuju untuk Aku menikah? tidak ingin menikah, Bu. Kalian mengkritikku dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Iya, dulu aku duduk di bahu ibu karena aku tahu ibu tidak akan membiarkan kalau aku jatuh. Aku percaya pada ibu karena aku tahu kalau ibu memahami diriku. Tapi sepertinya itu bukan masalah lagi. Ibu mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Itu sebabnya tidak ada salahnya kalau kau menikah lagi. Apabila menantumu mengkhawatirkan tentang kebahagiaanmu, maka kau harus menghormati perasaannya juga. Tapi buktinya, kau malah marah pada mereka. Selain itu, kau juga menghina mereka. Itu tidak baik, Nak. Kami harap kau dapat menikah dengan wanita yang baik dan membawakan kami seorang ibu mertua. Jangan pernah kalian mengatakan 3 hal kepadaku. Pertama, aku tidak bisa melakukan apapun. Kedua, aku tidak bisa melakukan apapun. Ketiga, aku tidak bisa melakukan apapun. Karena aku bisa melakukan segalanya. Sekarang berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Ayo, cepatlah. Bantuan, kalian sudah mati. Aku beritahu ya, aku bisa menarikmu ke atas. Berikan saja tanganmu ke sini. Ayo cepat. Saru,
dia benar, Ya, kita akan mati. Kenapa kita tidak mencoba diselamatkan olehnya? Ayo pegang tangannya. Ayo cepat. Aku kira gadis ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sudah aku bilang kan? Jangan katakan aku tidak bisa melakukannya. Tidak pernah. Ini tidak akan pernah terjadi. Keinginan mereka tidak akan pernah dikabulkan. Hei, Paman! Gadis itu, aku sangat membencinya.